warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, perkenalkan saya Tristia Citra Surya Dewi, mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah sejarah tentang Perang Uhud untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Jawharatun Nafisah MPD. Selamat menyaksikan. Teman-teman sejarah, Perang Uhud merupakan perang kedua yang terjadi setelah Perang Badar. Perang ini terjadi disebabkan oleh balas dendam kaum kafir Quraisy atas kekalahannya pada Perang Badar yang menewaskan banyak pemimpin-pemimpin mereka. Kaum kafir Quraisy ini dipimpin oleh pemimpinnya yakni Abu Sufyan bin Harb. Pada persiapannya, kaum kafir Quraisy menyiapkan 3.000 pasukan dengan 200 pasukan berkuda beserta persenjataan lengkap. Pada perang ini, kafir Quraisy didampingi oleh wanita sebagai penyemangat pasukan-pasukan mereka. Sahabat Muslim, pada persiapannya kaum muslimin tidak kalah hebat dari persiapan kaum kafir Quraisy. Pada persiapan ini, kaum muslimin mengutamakan permusyawarahan. Dalam permusyawarahan ini, Rasulullah dan para sahabat mendapat dua pendapat penting. Yang pertama adalah bertahan di dalam kota Madinah dalam menghadapi penyerangan kaum kafir Quraisy. Sedangkan pendapat kedua, menghadapi penyerangan ini di luar kota Madinah. Rasulullah sendiri lebih condong pada pendapat pertama, yakni tetap bertahan di dalam kota Madinah. Hal ini dirasa lebih aman daripada menghadapi penyerangan kaum kafir Quraisy di luar kota Madinah. Sahabat Muslim, pada permusyawarahan ini sahabat-sahabat lebih condong pada pendapat yang kedua, yakni menghadapi penyerangan di luar kota Madinah. Hal ini karena mereka khawatir jika terjadi pengepungan malah akan membuat lemah kaum muslimin yang ada di dalam kota Madinah. Sahabat sejarah sekalian, setelah diadakannya permusyawaratan tersebut, Rasulullah akhirnya menjalankan aspirasi mayoritas yang ada, yakni pendapat yang kedua, menghadapi penyerangan di luar kota Madinah. Setelah itu berangkatlah kaum muslimin dengan 1.000 pasukan, 50 pasukan pemanah dengan beberapa kuda. Tetapi dalam perjalanannya pasukan muslimin berkurang menjadi 700 pasukan. Hal ini dikarenakan hasutan kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Maka berangkatlah 700 pasukan ke Bukit Uhud. Sampainya di Bukit Uhud, Rasulullah mengamanahkan kepada pasukan pemanah untuk tidak meninggalkan posisi mereka, baik kaum muslimin menang atau kalah. Pada fase awal peperangan ini diadakan duel antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Pada duel-duel tersebut kebanyakan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hal ini memberikan tanda bahwa kaum muslimin memenangkan fase awal peperangan, membuat beberapa banyak kaum kafir Quraisy pergi kabur dari pasukan. Melihat hal ini, pasukan pemanah yang ada di atas bukit lalai dari tugasnya, meninggalkan Bukit Uhud untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Melihat hal ini, pemimpin pasukan kafir Quraisy yakni Khalid bin Walid yang masa itu belum masuk Islam memanfaatkan kesempatan yang ada. Dia memerintahkan kaum kafir Quraisy untuk menyerang balik lewat bukit, mengepung kaum muslimin. Mendapat pengepungan ini kaum muslimin kocar-kacir. Setelah itu maka dapat kita simpulkan bahwa kaum kafir Quraisy memenangkan perang Uhud ini. Sahabat Muslim, dari perang ini kita dapat mengambil pelajaran untuk terus meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik
Baiklah teman-teman, Perang Uhud merupakan peristiwa yang penting dalam meningkatkan keberanian serta motivasi hidup dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.